Baik, Pak Agustinus, silakan mundur sejenak. Sekarang Terima Pak kasih, Firdaus. Silakan Pak Firdaus duduk. Pada waktu pilkada, Pak Firdaus itu sebagai apa kedudukannya? Waktu pilkada saya sebagai panitia pemungutan suara di tingkat desa, PPS, Desa Harga. PPS ya? Ya, yang mulia. PPS di tingkat desa? Tingkat desa. Oh ini kok PPS sekarang kok jadi pemohon? Anda mestinya kan berada di pihak termohon. Gimana kok sekarang Izin yang mulia termohon. Ya, sebentar saya ya. Pak Firdaus, Anda itu menjadi PPS. PPS Ya. itu disumpah sebagai penyelenggara. Betul, yang mulia. Sekarang Anda akan menjelaskan melaporkan apa? Baik, yang mulia. Di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam desa kami di Kecamatan Melaka Tengah itu yang namanya pemilih ganda itu memang benar-benar masih terdapat di dalam DPT. Iya, itu kalau itu menurut Anda ada pelanggaran, ada kesalahan. Untuk pelanggaran saya tidak tahu yang mulia, tetapi kesalahan ya, karena memang di DPT masih terdapat pemilih ganda yang Berarti sangat banyak. kalau begitu yang salah kan Anda kan yang menyelenggarakan. Kenapa sekarang kesalahan itu disampaikan di sini? Mohon izin yang mulia termohon. Ya, gimana Ya, sekarang? kami berkeberatan lagi yang mulia Keberatan, dengan ya. yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi. Mohon Ini izin sebagai yang bagian mulia. penyelenggara. Ya, Mohon silakan. izin yang keberatan. mulia. Dari mana? Dari pemohon. Kenapa? Jadi supaya menjadi jelas dalam persidangan ini, saudara saksi ingin menjelaskan mengenai proses. Iya, tapi posisi dia pencopotan. itu loh. Ini yang Tahu jadi yang mulia. masalah adalah posisi dia. Tahu yang mulia. Tapi dia tahu ada proses Iya, pencopotan betul. itu. Betul posisi dia. Ya, Anda sudah jadi Gini, yang mulia. advokat dalam perkara pilkada atau pemilu berapa kali? Satu kali. Ya iya. Pak, saya Dalam prinsip persidangan dia pemilu, mengetahui dalam persidangan pilkada, itu ada posisi-posisi yang harus kita tegaskan. benar yang mulia. Tapi yang bersangkutan mengetahui proses itu dan dia ingin bersaksi, artinya ada sesuatu yang salah di situ. Izin yang mulia, saya pikir Ya, pemohon ada tidak bisa keberatan memaksakan saksinya. dicatat. Ya, termohon keberatan. Pihak terkait bagaimana sikap Anda? Sama yang mulia, kita Sama, keberatan, karena siap ya. penyelenggara pemilu yang mulia. Baik, kalau gitu keberatan kita catat dan Pak Firdaus kita minta untuk tetap memberikan keterangannya. Ya, sekarang dilanjutkan Pak Firdaus. Ya, baik. Gimana? Apa yang Anda jelaskan? Ya, saya Anda lanjutkan. kalau begitu itu sebetulnya Anda melakukan pengkhianatan terhadap lembaga Anda sendiri, Pak Firdaus posisinya. Ya. Yang kesalahan itu di penyelenggara, Anda sebagai bagian dari penyelenggara sekarang mengatakan itu ada masalah. Baik yang mulia, di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa memang betul saya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan saat kami melakukan tugas kami di lapangan. Ya, gimana? Tugas kami di lapangan adalah kami melakukan pencocokan data dengan petugas pencocokan, yaitu petugas pemutahiran data, dan data-data ganda tersebut atau yang meninggal atau yang pindah domisili Kapan itu dilakukan? Sebelum pencoblosan kan? sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan. Sekarang saya tanya, dalam rangka pilkada, pertama yang dilakukan itu adalah ya, Pencocokan data. untuk bisa menentukan DPT final. Dalam DPT final itu ada yang disebut DPT sementara, begitu termohon ya? Termohon? Termohon. Ya, betul. Ya yang kan ada DPT sementara. mulia. Ya, betul. yang DPT sementara itu harus dilakukan pemutakhiran, betul nggak? Betul sekali. Bu. Nah, dalam rangka pemutakhiran
itu melibatkan sampai yang terbawah, betul nggak? Betul sekali. Berarti petugas yang namanya Firdaus Nahak ini dalam rangka untuk pemutakhiran data coklit itu diberi tugas kan, betul kan? Benar sekali. Nah, tapi setelah itu baru nanti ditentukan DPT final kan gitu. Betul. Nah, Pak Firdaus, waktu Anda diminta untuk melakukan pemutakhiran data itu sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan, Yang Mulia. Sebelum pencoblosan ya. Iya, Yang Mulia. Setelah semuanya selesai, artinya begini, data-data yang salah, yang meninggal, yang usianya ya sudah pindah dan sebagainya itu dilakukan sebelum pencoblosan. Betul, Yang Mulia. Nah, itu kemudian dilaporkan kemana? Dilaporkan ke PPK, Yang Mulia. Dilaporkan ke PPK. Gunanya untuk apa? Gunanya agar pemilih yang ganda atau yang meninggal atau yang pindah domisili dicoret dari daftar. Betul. Dicoret sementara. Akhirnya ya. Terus dilaporkan dari PKK, dilaporkan lagi ke tingkat kabupaten. Betul nggak? Tahu nggak? Itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Tugas kami hanya tapi melakukan Anda sampai tugasnya untuk melakukan pemutakhiran data di tingkat desa. Betul. Betul, Yang Mulia. Hasilnya dilaporkan ke tingkat kecamatan. Kecamatan. Setelah dilakukan pencoblosan, orang yang tadinya sudah meninggal, orang yang pindah dan sebagainya masih ada dalam DPT atau tidak? Sebagian masih ada, Yang Mulia. Sebagian masih ada. Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Jumlahnya berapa? Bisa tahu Anda? Saya tidak hafal keseluruhan. Yang saya tahu di Desa Wehali itu jumlahnya 402 pemilih ganda. 400 pemilih ganda. Apa yang Anda maksud dengan pemilih ganda? Pemilih ganda itu adalah pemilih yang memiliki pendobelan nama dalam DPT. Double namanya? Dobel namanya di dalam DPT, dalam satu wilayah. Ada nicknya sama? Ada nicknya sama. Anda temukan orangnya itu betul-betul sama atau tidak? Orangnya betul-betul sama. Sama. Orang itu kalau sama terdaftar di 2 DPT. Ada contoh konkret di DPT mana? Di TPS mana yang Anda temukan? Salah satu yang saya masih ingat dan saya tahu itu di TPS 09 Desa Wehali, namanya TPS Ibu Amanda 09. Gupere, dia memiliki. Selain terdaftar di DPT 09, itu terdaftar di DPT mana lagi dia? Di TPS mana? Katanya double ganda. Di mana lagi? Di satu TPS 2 nama atau di TPS yang berbeda namanya itu? TPS 2 nama. TPS 09 ini ada yang namanya sama 2 orang. Betul, Yang Mulia. Oke, sekarang yang saya tanya, apakah yang double itu melakukan pencoblosan sekali atau 2 kali? Anda tahu? Itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak Di sini tahu. saya hanya. Baik. Apalagi yang akan Anda sampaikan? Ada lagi di Desa Harekekai, Ya. di Desa yang ada nama terdapat di dalam DPT Desa Harekekai dan desa tetangga yaitu Desa Kamanasa. Ya. Berarti ada terdaftar di 2 TPS yang berbeda ya? TPS yang berbeda dan 2 desa yang berbeda, Yang Mulia. Baik, kalau begitu dia menggunakan berbeda ini nyoblos di 2 tempat atau 1 tempat? Anda tahu nggak? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Baik. Apalagi yang akan Anda sampaikan? Yang saya sampaikan, yang mau saya sampaikan untuk poin kedua yaitu tentang perubahan DPT, Yang Mulia. Perubahan DPT, kapan perubahan itu? Perubahan DPT kami pada tanggal 30 November tahun 2020 kami Ya. diberikan tanggal 3
30 November tahun 2020 kami di tingkat desa mendapatkan DPT yang pertama. Ya, ini pertama. Terus tanggal 30 Lalu- November itu DPT yang pertama gunanya untuk mencocokkan ya. Untuk melakukan penulisan C pemberitahuan untuk dibagikan ke pemilih. Oke, terus Di tanggal 2 Desember 2020 PPK memerintahkan melalui via WhatsApp untuk menarik kembali C pemberitahuan yang sudah dibagikan, lalu mengembalikan DPT itu ke PPK karena menurut mereka itu salah. oke. Di- Ada perubahan DPT ini berarti. Kalau menarik. antara yang tanggal 30 sama tanggal 2 itu ada perbedaannya apa menurut saudara? Menurut pengetahuan saudara? Ya baik, yang di tanggal 30 dengan tanggal kami terimanya di tanggal 4 yang mulia. Informasinya di tanggal 2 dan kami baru diberikan DPT-nya di tanggal 4 Desember. Tanggal 4. Ya, ada bedanya enggak itu? Ada bedanya yaitu pada nomor urut pemilih, pada nomor urut DPT. Ya, jadi C pemberitahuan yang sudah kami tuliskan dan sudah kami bagikan ke pemilih itu kami menarik kembali, kami mengambil kembali untuk merubah kembali nomor DPT yang sudah terlanjur kami tulis pada DPT yang diberikan pada tanggal 30 itu yang mulia. Sekarang pertanyaan saya, DPT final di PPS itu yang digunakan itu yang mana? Yang digunakan itu pemberian kedua pada tanggal 4 Yang tanggal Desember. 4 Desember itu ya? Ya, Terus kemudian sudah tidak ada perubahan lagi. benar yang mulia. Oke, jadi yang digunakan adalah DPT yang dikirimkan atau yang diterima di tingkat PPS itu pada yang tanggal 4 Desember itu ya? Betul. Yang Betul. mulia. Baik, apalagi yang akan Anda sampaikan? Itu saja yang saya sampaikan yang mulia. Ya, sekarang ini ada pendalaman dari Yang Mulia Prof. Sadi, tolong direspon ya. Silakan, Prof. Makasih Pak Ketua. Pak Firdus, Bapak dengar ya suara saya? Dengar yang mulia. Pak Firdus, itu pertanyaan saya pertama, antara DPT yang diberikan disampaikan tanggal 30 yang itu untuk persiapan C6 untuk pemanggilan, ya C6 ya, KPU ya, untuk memanggil itu, pemberitahuan itu ya, C6 pemberitahuan yang mulia. ya tanggal 30 November dengan 4 Desember itu, mana yang lebih banyak jumlah DPT yang tanggal 30 November dengan 4 Desember? Untuk jumlahnya tetap sama yang mulia, cuma nomor Jumlahnya perbedaan. tetap sama ya, satu-satu dulu, nggak usah terlalu. Mana yang lebih banyak jumlahnya? Jumlah tetap sama ya, tidak ada perbedaan jumlah ya. Sama yang mulia. Nomor urutnya yang berbeda ya. Nomor urutnya yang berbeda yang mulia. Oke, jumlah tetap sama, nomor urut yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, Bapak ini kan PPS di desa apa? Desa apa namanya? Desa Nadekakai, Kecamatan Malaka Tengah. Oke. Bagaimana Bapak bisa tahu ada juga di desa lain itu? Ya, karena kami dalam satu kecamatan itu kami bekerja sama, kami semua panitia pemungutan suara itu kami bekerja sama untuk saling mencocokkan data di desa mereka dengan data di desa saya, karena penduduk kami di antara desa-desa tetangga itu campur. Oke. Jadi kadang namanya mereka sudah pindah ke desa saya, desa sebelah, tetapi namanya masih ada di daftar pemilih di desa yang saya tempati. Pak Firdus, saya tanya di desa Bapak saja ya, yang tempat Bapak jadi PPS ya. Apakah Baik. di desa Bapak itu berapa yang terdapat daftar pemilih ganda di desa Bapak itu? Bisa diulang yang mulia? Di desa Bapak itu, sepengetahuan Bapak, berapa orang yang terdapat pemilih daftar pemilih gandanya? Kalau di desa saya itu hanya 5 orang yang mulia. Ya, 5 orang ya.
Oke, 5 orang. Dari 5 orang ini apakah dia memilih lebih dari 1 kali? Saya tidak tahu yang mulia. Tapi kan Bapak di PPS tadi. Betul. Iya. Bapak tidak tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Jadi Bapak hanya tahu ada pemilih ganda 5 orang, tapi Bapak tidak tahu apakah dia memilih lebih dari 1 kali atau tidak. Benar yang mulia. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah 5 orang ini ikut memilih? Saya tidak tahu yang mulia. Oke, jadi Bapak tidak tahu, cuman Bapak tahu ada pemilih ganda. Bapak tidak pastikan bahwa mereka ikut memilih, apalagi memilih lebih dari 1 kali, Bapak tidak tahu ya? Saya tidak tahu yang mulia. Oke, jadi informasi yang Bapak sampaikan ke kami itu hanya soal ada banyak pemilih yang terdaftar sebagai pemilih ganda, begitu ya? Betul yang Tapi mulia. apakah dia menggunakan hak suaranya, Bapak tidak tahu ya? Saya tidak tahu yang mulia. Apalagi hak suara itu digunakan lebih dari 1 kali, Bapak juga tidak tahu. Saya tidak tahu yang mulia. Oke. Memilih siapa juga tidak tahu. Apalagi kalau menanya milih siapa kan juga tidak tahu. Jadi ini penting nih urut-urutnya untuk menjelaskan. Karena apa? Dalil soal pemilih siluman, pemilih ganda itu menjadi dalil yang umum didalilkan orang. Makanya pembuktiannya begini caranya. Ditanya, ini orang ganda, milih atau tidak? Kalau iya katanya, milih siapa lagi begitu? Bisa juga malah menguntungkan pemohon. Kan? Nah gitu. Jadi itu gitu. Anda jangan dulu tanya, tenang dulu. Nanti giliran Anda ada tanya. Ya, jadi ini giliran hakim dulu untuk mendalami. Kenapa? Kami harus menjelaskan ini nanti dalam putusan, nanti sampai kepada sikap hakim gitu. Terima kasih.